Halo teman-teman semua, kami dari kelompok 14. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang evaluasi penggunaan program KB di perkotaan dan pedesaan. Program KB adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk, meningkatkan kesehatan reproduksi, dan mewujudkan keluarga yang berkualitas. Tapi dalam kenyataannya, pelaksanaan program ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan. Dalam video kali ini kita akan mengevaluasi bagaimana penggunaan program KB sudah berjalan di kedua wilayah tersebut selama periode 2020 hingga 2025 berdasarkan data dari BPS, Susenas, dan statistik kesehatan resmi pemerintah. Kita akan melihat angka-angka dan tren yang terjadi serta tantangan apa saja yang masih dihadapi. Jadi simak terus ya. Hai, sekarang ayo kita melanjutkan ke evaluasi perbandingan penggunaan KB di wilayah pedesaan dan juga wilayah perkotaan menurut data BPS tahun 2020 sampai 2025. Kita mulai dari tahun 2020 dulu. Nah, pada tahun 2020 BPS mencatat penggunaan KB di wilayah perkotaan itu mencapai 53,56% berbanding terbalik dengan pedesaan yang mencapai 59,03%. Nah, pada saat pandemi COVID-19, penggunaan KB di wilayah perkotaan ini menjadi lebih terhambat. Berbeda dengan di wilayah pedesaan di mana kader-kader Posyandu masih rutin melakukan penyuluhan dan pelaksanaan program KB dengan dominasi metode yang paling banyak digunakan saat itu adalah penggunaan pil KB dan juga suntik KB. Nah, pada tahun 2021 ini tercatat bahwa pelayanan kesehatan menjadi lebih pulih, di mana tercatat bahwa di wilayah perkotaan itu dominasi penggunaan metode pelaksanaan KB saat itu didominasi oleh Ultra Define atau IUD, lalu ada penggunaan implan dan juga penggunaan kondom. Sedangkan tahun 2021 di wilayah pedesaan masih seperti tahun 2020 kemarin, di mana yang mendominasi adalah metode yang menggunakan pil KB dan juga suntik KB. Nah, bergerak ke tahun 2022, BPS mencatat sekitar 59,44% penggunaan KB di wilayah pedesaan dan 52,14% penggunaan KB di wilayah perkotaan dengan selisih melebar mencapai 7,30%. Nah, di samping itu ada dampak positif nih, di mana dampak positifnya adalah penggunaan KB tradisional menjadi lebih menurun karena pemerintah semakin gencar untuk melakukan penggunaan KB dan pelaksanaan KB menggunakan kontrasepsi modern seperti penggunaan pil atau suntik yang disinyalir atau dinilai lebih mudah dan juga lebih murah untuk didapatkan. Selanjutnya, data dan tren tahun 2023 hingga 2025. Pada tahun 2023 menjadi titik yang menarik. Penggunaan KB di pedesaan melonjak signifikan menjadi 65,07%. Sementara perkotaan hanya 54,69%. Selisih sepanjang periode ini yaitu 10,38%. Peningkatan di desa ini dipengaruhi oleh intensitas penyuluhan yang lebih tinggi, distribusi alat kontrasepsi gratis, dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya keluarga kecil. Di sisi lain, sebagian pasangan di kota memilih menunda punya anak tanpa menggunakan kontrasepsi formal. Pada tahun 2024, data Susenas menunjukkan kontrasepsi modern semakin mendominasi. Suntik KB menjadi yang paling terbanyak dengan 52,87%, pengguna nasional, disusul pil KB sebesar 18,09%, implan sebesar 11,73%, dan IUD sebesar 9,7% di kota. IUD dan implan semakin diminati karena lebih praktis jangka panjang. Memasuki tahun 2025, tren terus berlanjut. KB modern meningkat dan KB tradisional terus menyusut. Desa tetap unggul dalam tingkat partisipasi, sementara kota unggul dalam variasi metode kontrasepsi modern yang digunakan. Nah, dari datanya dapat disimpulkan bahwa program KB sudah cukup berhasil, tetapi masih ada beberapa tantangan. Nah, di daerah perkotaan keberhasilannya terlihat dari akses kesehatan yang lebih baik, pengetahuan masyarakat yang meningkat, dan penggunaan kontrasepsi modern seperti IUD dan implan yang semakin meningkat. Nah, namun
kesibukan kerja membuat sebagian masyarakat jarang mengikuti penyuluhan. Nah, yang berikut di pedesaan. Partisipasi KB cukup tinggi karena peran aktif kader KB dan PLKB yang langsung turun ke masyarakat. Tetapi fasilitas kesehatan belum merata dan masih ada mitos tentang KB yang dipercayai oleh masyarakat. Nah, jadi tantangan utama program KB saat ini adalah rendahnya partisipasi pria, akses layanan kesehatan yang belum merata, serta penggunaan kontrasepsi jangka pendek yang masih dominan. Baik, kesimpulan yang kami ambil, yang pertama, selama periode 2020 hingga 2025, penggunaan program KB di pedesaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan perkotaan, membuktikan bahwa pendidikan berbasis komunitas melalui kader dan penyeluruh lapangan terbukti efektif. Yang kedua, metode kontrasepsi paling dominan di Indonesia adalah suntik KB yang memang mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat luas. Terus yang ketiga, perkotaan unggul dalam penggunaan KB modern jangka panjang seperti IUD dan implan, sementara pedesaan unggul dalam angka partisipasi program secara keseluruhan. Terus yang keempat, penggunaan KB tradisional terus menurun dari tahun ke tahun. Adalah kabar baik karena menunjukkan peningkatan literasi kesehatan produksi masyarakat Indonesia.